kita berikan nanti. Dan saya Lia Masuro yang akan menemani obrolan kita pada kali ini. Nah, kali ini kita akan membawakan tema yang cukup spesial, yaitu membangun generasi muda sebagai pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Tema ini sangat penting karena generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, biar obrolan kita makin seru nih. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik banget Kak. Nah, bisa nih dikenalkan ke teman pemilih nih, mengenai background singkat aja, biar kita saling kenal gitu. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Izin perkenalan diri ya. Nama saya Mas Romo Susniar, saya dari SMK Negeri Satu Rembang. Saya Ketua OSIS SMK Negeri Satu Rembang periode 2025-2026. Terima kasih. Nah, sudah masuk pembahasan utama nih, kita pengen kenal lebih dekat ya. Mungkin bisa nih dijelasin atau mungkin diceritakan, kenapa sih kamu tertarik untuk jadi ketua OSIS? Dan apa sih pengalaman yang menarik kamu selama memimpin organisasi ini? Silakan. Saya sendiri tertarik menjadi ketua OSIS karena pengalaman saya sebelum saya di SMK sendiri, di SMP saya, dulu saya juga ikut dalam organisasi. Jadi di SMP saya dulu saya ikut OSIS juga, terus pramuka, terus udah di atas juga. Terus saya mau melanjutkan dari SMP ini, saya melanjutkan ke SMK dan saya menjadi OSIS, dan saya tertarik juga menjadi ketua OSIS gitu. Untuk pengalaman selama menjadi ketua OSIS di SMK, pasti ya di organisasi ada kekurangan dan kelebihannya, ada problemnya masing-masing. Jadi pengalaman dari organisasi ini banyak banget. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, sebagai ketua OSIS nih, bagaimana menurut kamu tingkat kepedulian generasi muda terhadap isu demokrasi dan pemilu saat ini? Menurutmu apakah generasi muda itu cukup tertarik terkait dengan isu demokrasi dan pemilu saat ini? Kalau dari yang saya lihat ya, yang dari lingkungan saya, dari sekolah saya, teman-teman sebaya saya lah, masih sangat rendah gitu. Karena dari anak-anak ini zaman sekarang atau dari pemilih muda ini kayak masih banyak yang belum sadar tentang pentingnya kepemilian ini. Menurutmu kenapa sih penyebab mereka itu tingkat kepeduliannya rendah? Apakah menurut mereka demokrasi itu membosankan atau gimana? Kalau dari saya kurangnya atau masih rendahnya kepedulian anak-anak ini terhadap pemilu ini karena sosialisasi dari lembaga-lembaga ini kurang ya. Dari teman-teman sebaya saya masih banyak yang belum pernah mengikuti sosialisasi gitu. Jadi masih banyak yang belum paham atau belum tertarik untuk pemilu ini. Oke, berarti bisa jadi PR ya buat KPU Rembang ini buat bisa melakukan sosialisasi terutama di SMK 1 Rembang. Kalau menurut kamu nih, apakah pelajar sekarang itu punya ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan diskusi tentang isu di sekolah? Punya dan sangat luas. Contohnya aja kayak di sekolah saya di SMK sendiri ada yang satu organisasi itu yang di bawah naungan OSIS juga. Ini namanya KPK, jadi Kumpulan Perwakilan Kelas. Jadi di sekolah saya ini ada organisasi ini yang tugasnya itu menyampaikan gitu aspirasi dari siswa-siswa, terus dilanjutkan ke OSIS-nya atau bisa langsung di sekolah juga. Jadi usulan atau aspirasi dari siswa ini tersampaikan gitu dengan baik. Nah, di SMA kan banyak sekali nih kegiatan untuk mempersiapkan siswanya untuk masuk ke dunia kerja. Nah, menurut kamu apakah sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama itu yang dipelajari di sekolah itu sangat penting menjadi seorang pemilih? Kenapa? Menurut saya sikap-sikap yang kakak sampaikan tadi sangat penting bagi kita. Karena dari pemilu ini kita butuh anak-anak yang berintegritas, terus bertanggung jawab juga. Jadi ini sangat penting buat kita gitu.
Nah, tema kita hari ini kan membangun generasi muda menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Nah, menurut kamu nih Kak, apa makna menjadi pemilih yang cerdas? Pemilih yang cerdas yaitu pemimpin yang jujur, terus bertanggung jawab dan mempertimbangkan gitu pemimpin-pemimpin yang akan dipilihnya. Jadi mereka mengidentifikasi terlebih dulu sebelum mereka memilih pemimpin itu. Misalnya dari visi misinya, dari kejujurannya dan tanggung jawabnya gitu. Nah, di era media sosial sekarang ini kan apa-apa viral nih, apa rame nih, ada berita apa rame. Nah, kita dapat banyak banget informasi dari berbagai arah. Nah, gimana sih menurut kamu cara untuk memfilter atau mencari kebenaran dari berita-berita yang apakah benar atau enggak gitu, terutama terkait pemilu? Kalau dari berita hoax ya, aku pribadi sebelum aku nge-share suatu berita atau aku meneruskan suatu berita ini, aku lihat dulu kebenarannya dari ini sumbernya dari mana, terus berita ini benar atau enggak, aku cari dulu. Jadi berita hoax ini berhentinya cuma di aku aja. Jadi aku memfilter dulu, jika ini benar aku bakal nerusin gitu. Ini dari aku sendiri ya. Kalau berita ini hoax atau tidak benar gitu, aku ya nggak bakal nge-share berita ini atau bakal keep sendiri gitu. Oke, selain cerdas dan kritis, integritas kan juga menjadi hal yang sangat penting nih. Sebagai ketua OSIS, bagaimana pengalaman kakak dalam menjaga kejujuran, tanggung jawab dan kepercayaan teman-teman selama memimpin organisasi? Selama saya menjadi ketua OSIS, saya berpegang teguh sama kejujuran dan integritas ini, dan saya juga menerapkan ini pada teman-teman OSIS saya. Jadi anggota saya juga saya tekankan untuk kejujuran ini, terus integritas ini, supaya mereka bisa punya pedoman gitu. Nah, menurut kamu nih, apakah proses pemilihan ketua OSIS di sekolah dapat menjadi pembelajaran demokrasi bagi para pelajar di sekolah kamu? Pemilihan ketua OSIS yang saya lihat dari sekolah saya ini sangat bisa, dan jadi runtutan acara berketos ini bisa jadi pengalaman untuk besok mereka pemilih pemula. Jadi dari sekolah ini sebenarnya nggak begitu beda, tapi dalam lingkup yang lebih kecil dan dari sekolah itu. Jadi bisa banget. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi sejak di bangku sekolah sudah mulai diajarkan untuk belajar, menyampaikan aspirasi, menghargai perbedaan pendapat, dan memilih pemimpin berdasarkan kualitas serta program yang dimiliki. Nah, kita sudah sampai di penghujung obrolan nih. Kalau boleh memberikan 3 pesan untuk generasi muda agar bisa menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas, apa saja pesan yang ingin kakak sampaikan? Silakan. Pesan untuk generasi muda dan pemilih pemula ya. Yang pertama, jangan golput, terus jangan lupa juga jadi salah satu dari pemilih yang berintegritas. Yang kedua, sukseskan pemilu 2029 dan dengan mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu bisa berdampak buat teman-teman dan teman sebayamu di sekitarmu. Dan yang ketiga, pilih pemimpin yang jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Jangan mau suaramu dibayar dengan uang. Luar biasa sekali, terima kasih Kak waktunya telah meluangkan waktunya dalam podcast kita kali ini. Semoga podcast kita kali ini dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk kita semua. Semoga teman pemilih yang menyaksikan podcast ini dapat mendapatkan wawasan yang baru tentang pentingnya menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Jangan lupa ikuti terus informasi dan edukasi tentang kepemiluan melalui media sosial di KPU Kabupaten Rembang. Saya Lia Masuro dan rekan saya Mutiara Putri Karnanti, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya di Podcast Demokrasi Elegan.